Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Hardiansah dari kelas 1C Prodi Penjaskesrek. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lompat jangkit. Baiklah, kita masuk soal yang pertama. Jelaskan pengertian lompat jangkit. Lompat jangkit adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya sejauh mungkin dan dari titik mula. Sama seperti lompat jauh, kedua olahraga ini disebut lompat horizontal. Jelaskan teknik dasar lompat jangkit. Teknik dasar lompat jangkit ada 4. Yang pertama, awalan atau approach. Cara melakukan awalan pada lompat jangkit sama dengan awalan pada lompat jauh, yaitu dengan cara berlari pada lintasan secepat mungkin tanpa mengurangi atau merubah langkah. Yang kedua, tolakan atau take out. Tolakan pada lompat jangkit dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tolakan pada waktu bertingkat, tolakan pada waktu melangkah, dan tolakan pada waktu melompat. Yang ketiga, saat melayang di udara. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jangkit mirip gerakan melayang pada lompat jauh. Gaya menggantung, namun dapat juga gerakan di udara seperti lompat jauh, gaya berjalan di udara. Yang terpenting dari gerakan ini adalah agar tubuh selama mungkin berada di udara agar hasil lompatan semakin jauh. Yang keempat, sikap mendarat. Cara mendarat pada lompat jangkit sama dengan teknik pendaratan lompat jauh yang mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Soal yang ketiga, jelaskan gaya yang ada pada lompat jangkit. Gaya yang ada pada lompat jangkit selalu menggunakan gaya tersebut yang meraih kemenangan. Setidaknya ada 2 gaya yang terkenal dan sering diterapkan oleh para atlet lompat jangkit, yaitu gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. Baiklah, kita masuk soal yang keempat. Jelaskan pelaksanaan lompat jangkit mulai saat awalan sampai dengan mendarat. Tahap awalan dilakukan mula-mula dengan berdiri dari tempat pendaratan. Lalu lakukanlah awalan terhadap lompat dengan sangat cepat. Jangan sampai lengah, tahan berlari supaya memungkinkan kesuksesan dalam melakukan lompat jangkit lebih bagus. Lakukan seperti melakukan lompat jauh. Yang kedua, melakukan tolakan adalah tahapan kedua dalam melakukan lompat jangkit. Saat kita sudah ingin melakukan yang namanya pelayangan, maka proses yang harus kita lalui terlebih dahulu adalah melakukan tolakan terhadap tubuh kita dengan kuat, serta diikuti bantuan tumpuan kaki. Ada 3 jenis gerakan tolakan dalam lompat jangkit, diantaranya adalah gerakan tolakan saat bertingkat, gerakan tolakan saat melangkah, dan gerakan tolakan saat melompat. Yang ketiga selanjutnya ada tahapan sikap melakukan pelayangan. Pelayangan menjadi tahapan setelah melalui proses tahapan awalan dan tolakan. Di saat sudah mau melakukan pelayangan yang menjadi poin utama dalam lompat jangkit, ada berbagai macam yang bisa dilakukan saat proses pelayangan, diantaranya adalah gaya menggantung serta gaya berjalan di udara dan lainnya. Masing-masing mempunyai proses yang berbeda untuk melakukannya, dan masing-masing juga pasti berhubungan dengan kaki kita saat melakukan pelayangan. Dan terakhir adalah sikap mendarat setelah melakukan pelayangan. Sikap mendarat dilakukan dengan 2 kaki bersamaan yang mendarat secara bersama-sama. Yang namanya konsentrasi, mendarat secara mendadak tidak akan benar dan bisa membuat kaki cedera saat melakukan proses mendarat. Jadi itulah yang dimaksud dengan membutuhkan konsentrasi yang benar. Yang kelima, jelaskan ukuran pada lompat jangkit. Bentuk lapangan lompat jangkit sama dengan lapangan lompat jauh, menggunakan bak yang diisi pasir dengan ukuran 10 x 2,75 meter, ditambah dengan lintasan lari sepanjang 40 sampai 45 meter, dan papan lompat ukuran 1,22 x 0,2 x 0,05 meter. Bak diisi pasir yang halus dan bebas dari kerikil tajam agar tidak mencederai pelompat saat mendarat. Ukuran untuk lapangan dari awal lari sampai balok tumpuan 45 meter, dari balok tumpuan sampai bak lompatan 13 meter, bak lompat panjang 10 meter, lebar 2,75 meter, kedalaman bak lompat 10 sampai 20 cm, panjang bak lompat 7,9 meter, lebar bak lompat 2,75 meter, lebar lintasan awalan 1,22 meter, lebar papan tumpu 20 cm, panjang papan tumpu 1,22 meter. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang materi lompat jangkit.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.